Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, pagi ini saya akan mencoba terus mengawal kasus Subang. Seperti biasa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe dan menonton di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kita doakan juga sama-sama saudara-saudara kita yang sedang tipu musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengatur musibah sakitnya. Dan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dan husnul khotimah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kita support terus kepolisian Indonesia, khususnya kepolisian Jawa Barat. Semoga bisa cepat mengungkap kasus ini. Baiklah, bentar ya. Saya angkat dulu ke atas biar enak dilihat ya. Seperti biasa kalau saya itu live-nya begini ya, apa adanya, jadi tidak di setting-setting. Jadi mengalir bagaikan air. Cuma sekarang mudah-mudahan tidak ada backsound teman saya, yaitu ayam berkokok. Kalau sekarang tidak ada ya, mudah-mudahan tidak ada backsound. Baik, materi pagi ini adalah masalah mobil BMW yang tiba-tiba hilang lenyap dari TKP. Nah, apakah ada hubungannya mobil BMW ini dengan kasus Subang ini? Kita tahu bahwa beberapa mobil ada di tempat TKP, 3 mobil, yaitu mobil Alphard, mobil Yaris, dan mobil BMW. Kita tahu bahwa setiap ada barang yang di TKP kemudian dibawa ke pihak kepolisian, biasanya barang-barang itu ada hubungannya dengan suatu kasus, yaitu kasus ini. Karena buat bahan penyelidikan untuk guna nantinya di pengadilan ya, dibuktikan buat di pengadilan. Nah, mobil BMW kita tahu, mobil Alphard mohon maaf, itu kita tahu bahwa mulai dari awal ya tanggal 19 sudah di tanggal 18 malamnya ya, maksudnya sudah diberangkatkan ke Polsek Jalan Cagak. Juga mobil Yaris juga sama, itu tanggal 19-nya kita tahu bahwa sempat keluar dari TKP ya. Nah, kalau mobil BMW itu lama sekali diam di TKP. Nah, berarti kalau selalu lama diam di TKP, mungkin ada kemungkinan bahwa mobil BMW tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini, dalam artian tidak pernah tersentuh, tidak pernah dibuka, tidak pernah ada barang yang disimpan di situ ya. Lain halnya seperti mobil Alphard dan Yaris ya. Kalau mobil Alphard kita tahu semua bahwa ada kedua almarhum ada di bagasi, dan kalau mobil Yaris adalah adanya barang-barang yang disimpan di mobil Yaris, yaitu pada saat tanggal 19 itu ya. Ada beberapa saksi datang ke TKP dan memasukkan beberapa barang ke mobil Yaris. Nah, itu mungkin jadi bahan penyelidikan pihak kepolisian. Tapi kalau BMW itu anteng-anteng aja sepertinya, sudah beberapa bulan diam di sana. Tapi beberapa bulan ke belakang, yaitu sekitar bulan ke-8 kalau tidak salah, mobil BMW itu lenyap dari pandangan mata. Karena waktu itu saya sempat datang ke Jalan Cagak dan saya memvideokan dengan posisi dari polis dan di bawah, dan mobil BMW yang lenyap itu saya lihat. Kemudian saya mencari tahu, tentunya mencari tahu kepada orang-orang yang kompeten, yang tahu persis di kepemilikan daripada mobil. Dan kita ketahui bahwa mobil BMW tersebut adalah kepemilikan Yoris pribadi. Jadi bukan punya Bu Tuti almarhum, bukan punya Amelia, juga bukan punya Pak Yosef, tapi mobil milik pribadi Kang Yoris. Maka tentunya informasi itu kita dapatkan harus dari Kang Yoris sendiri. Sebenarnya berita ini sudah lama ya, tapi baru di-up sekarang. Dan informasi ini saya dapat juga dari langsung Kang Yoris.
bahwa memang mobil tersebut adalah mobil kepemilikan Kang Yoris. Sempat mogok mobil itu, tidak hidup dan dikeluarkan dengan mobil derek ya. Jadi diderek mobil itu, diderek mobilnya keluar dari TKP, dan tentunya sudah seizin dengan pihak kepolisian, karena tidak mungkin kalau tidak seizin pihak kepolisian. Kenapa? Karena kan itu ada di dalam polis lain ya, ada di dalam polis lain. Kalau tidak didampingi oleh pihak kepolisian akan jadi masalah. Ada hal-hal yang urgent tentunya kan, ada hal-hal yang urgent yang sifatnya adalah bisa, karena gini, kalau barang-barang di TKP itu kan tidak boleh diambil ya kalau tanpa izin pihak kepolisian. Nah, pihak kepolisian akan mengizinkan barang tersebut diambil jika mana memang tidak terkait dengan penyelidikan, satu. Kedua juga barangkali adalah ada hal-hal yang sangat urgent. Nah, mobil BMW ini dibawa keluar oleh Kang Yoris, dan betul informasi yang disampaikan di sempat di koin 1077 sempat disampaikan juga, itu pernyataan Pak Rohman bahwa mobil itu dijual. Betul, memang mobil itu memang dijual oleh Kang Yoris. Ya tentunya kalau kita kaitannya dijual, tentunya adalah menghasilkan uang. Kalau uangnya berarti untuk apa kemudian? Kalau memang uangnya untuk kebutuhan rumah tangga daripada Kang Yoris beserta keluarga, kita ketahui bahwa sudah hampir 10 bulan ini yayasan belum beroperasional ya, maka tentunya Kang Yoris sendiri butuh buat kehidupan, menghidupi keluarganya, menghidupi istrinya dan anaknya ya. Mungkin itulah barang yang bisa dipergunakan untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Jadi itulah berita yang update ya, bahwa memang betul mobil itu dijual. Tujuannya adalah Yoris menjual untuk kebutuhan biaya rumah tangga ya, seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal lain di samping itu semua, dan perizinan jelas sudah ada perizinan dari pihak kepolisian. Jadi tidak ada masalah dengan mobil BMW, karena mobil BMW juga sekali lagi itu adalah milik pribadi, bukan milik siapa-siapa. Nah, sekarang kalau saya berkaitan dengan mobil BMW ini, sekelas Yoris aja masih butuh kehidupan rumah tangga dengan menjual barang BMW. Bagaimana dengan saksi-saksi yang lain? Apakah punya permasalahan yang sama? Contohnya misalkan Danu. Danu adalah karyawan yayasan. Dia tidak punya penghasilan sekarang karena jelas-jelas tidak masuk dalam grup yayasan sekarang. Atau saksi yang lainnya lagi, misalkan siapa yang pernah jadi itu, yaitu Wahyu. Wahyu sudah keluar dari yayasan ya, karena sudah mengundurkan diri. Bagaimana dengan Koasasi? Bagaimana dengan Opik? Ya, yang notabene jelas tidak punya penghasilan lagi selain dari yayasan. Apakah mereka sudah bekerja atau belum, kita tidak tahu. Tapi permasalahannya begini, kita lihat dampak daripada psikologis daripada kasus ini. Dampak psikologis dari kasus ini adalah dengan belum terungkapnya kasus ini ya, tentu ini memberikan dampak yang sangat kuat terhadap perkembangan psikologis para saksi yang sudah jelas-jelas masuk ke dalam media. Kenapa? Dampak psikologisnya adalah pada saat mereka dijadikan saksi oleh pihak kepolisian, sementara dari pihak kepolisian belum menentukan siapa tersangkanya, maka ini akan berdampak kepada mentality daripada para saksi. Bagaimana dia pasti ada punya kecanggungan, rasa ragu, pasti ada ya, terutama rasa canggung pada saat mereka mau menghidupi kehidupan selanjutnya dengan cara mereka melamar kerja ke tempat lain.
tentunya mereka ada kecanggungan. Karena apa? Walaupun memang mereka masih sifatnya saksi, tapi kasus ini adalah bukan kasus biasa, tapi kasus besar, kasus pembunuhan, sehingga pasti mereka agak canggung untuk bisa melamar ke salah satu tempat pekerjaan perusahaan ya, ke salah satu perusahaan. Pasti ada kecanggungan, gitu ya. Karena walau bagaimanapun kan berita sudah tersebar secara nasional dan mereka juga pasti merasa pada saat mau melamar, contoh aja, apakah ini jadikan tekanan mental, tekanan psikologis buat mereka pada saat melamar. Walaupun katakanlah mereka tidak merasa bersalah, tapi tetap bahwa ada kecanggungan terhadap itu. Kenapa? Karena pihak daripada perusahaan sampai sekarang mereka melihat bahwa kasus ini belum selesai, belum ada tersangkanya. Nah ini kan sebenarnya kita juga berharap pada pihak kepolisian ya, kepada pihak kepolisian dengan belum terungkapnya kasus ini menjadikan dampak yang sangat mempengaruhi mental para saksi. Tidak sedikit loh saksi yang diperiksa ya, bukan ratusan loh saksi yang diperiksa. Walaupun sempat masuk ke media hanya beberapa orang, tetapi sekali lagi ini menjadikan tekanan mental buat mereka semua. Sedangkan mereka perut tidak bisa ditahan ya, perut terus harus diisi. Dari mana pendapatan mereka? Sementara ini belum diputuskan. Kan kalau misalnya sudah diputuskan, siapa saksi yang bersalahnya, siapa tersangkanya, ya kan? Dan udah ada divonis di sana di pengadilan, tentunya ini bisa menjadikan ketenangan buat saksi-saksi yang tidak tersangkakan ya. Nah itu makanya lah kepada pihak kepolisian, ayo dong, kasihan nih mereka para saksi sampai sekarang menunggu terus hasil daripada kasus ini ya. Kalaupun misalkan kasus, apalagi kalau kasus ini sampai tidak terbongkar, kasus ini sampai tidak terbuka, bagaimana nasib mereka nanti? Karena tekanan-tekanan mental itu akan terus ada. Kasihan mereka harus berjuang mencari kehidupan dengan cara mereka terus, kalau bahasa Sunda diganggayong gitu ya, diganggayong terus, akan terus kan sampai kalau, makanya ini kita support ke pihak kepolisian supaya bisa mengungkap kasus ini dan ya yang salah dihukum dan yang tidak salah bisa jadi bebas dan bisa tidak tertekan lagi seperti itu. Nah makanya saya membicarakan kembali lagi masalah BMW ini salah satu bukti bahwa memang kehidupan ini kan terus berlangsung, tidak berhenti. Kehidupan menafkahi keluarga, menafkahi dirinya sendiri, itu kan berlangsung terus ya. Kalau sampai Yoris menjual mobilnya berarti ada kehidupan yang harus terus berlangsung. Bagaimana dengan saksi yang lain yang tidak punya, katakanlah tidak punya penghasilan, kan seperti itu. Kasihan mereka sebenarnya. Demikian materi pagi ini. Semoga kasus ini bisa cepat terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.